Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Warasma. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel, informasi dan edukasi. Oke, sobat Warasma, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rapot project penguatan profil pelajar Pancasila, di mana tentunya untuk tahun ini sebagian besar sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, atau kurikulum prototype. Nah, ini teman-teman semua, di sini ada aplikasi. Ini bukan saya yang buat, jadi nanti teman-teman boleh pakai ya. Ini karena di sini sudah ada jelas sekali keterangan aplikasi ini dibuat bukan untuk komersil. Jadi nanti teman-teman bisa download di link deskripsi di sini ya. Nah, di sini juga saya akan memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah teman-teman untuk mengisi rapot ini gitu teman-teman semua. Ya, nanti biar teman-teman setelah download nanti tidak bingung bagaimana untuk mengisinya. Nah, ini. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk menaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Nah, ini rapot ini memang sudah di-share oleh teman-teman kurikulum ya, di grup dulu ya. Dan ini untuk aplikasi ini memang tidak untuk komersil, jadi silakan teman-teman bebas menggunakan nih. Dan teman-teman silakan sekali lagi bisa download di link yang akan saya tautkan di kolom deskripsi. Nih, yang pertama kita di petunjuk dulu teman-teman semua. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan pada Microsoft Office 2010 ke atas. Jadi teman-teman semua yang tentunya mengurusi bagian rapot, nanti tentunya silahkan instalasi laptopnya untuk Office-nya itu Office 2010 ke atas. Ini, karena aplikasi ini memang dibuat pada Microsoft Office 2010 ya. Kemudian penyetelan ukuran kertas pada aplikasi ditetapkan A4. Nah, ini sudah jadi A4, nanti ketika print ya tentunya tinggal pakai saja kertas ukuran A4. Simpan aplikasi master untuk kebutuhan mendatang ya. Jadi silakan nanti teman-teman di copy ya, masternya disimpan, di copy. Kemudian kopiannya ini yang teman-teman edit. Tengah. Ini penting. Menghindari kerusakan, jangan lakukan cut, move, copy paste ya. Kecuali paste values gitu ya. Kemudian penting memperbaiki kerusakan jika dengan tidak sengaja memindahkan nilai dengan di cut atau move. Terjadi mungkin karena terseret ke sel yang lain yang berakibat nilai akhir tidak sesuai ketentuan atau rumus, maka pakailah file master yang masih kosong. Jadi nanti kalau ada kesalahan seperti ini teman-teman masih punya file masternya. Nah, itu silahkan di copy lagi kemudian diedit lagi. Kemudian pada aplikasi rapot profil pelajar Pancasila, nah ini disediakan 3 versi rapot PPP ya. Sehingga setiap sekolah silakan disesuaikan dengan jumlah proyek yang dikerjakan sesuai jenjang pendidikan fase sebagai berikut ya. Fase ABC memilih minimal 2 tema proyek, fase DF minimal memilih 3 proyek. Ini untuk tahun pertama teman-teman semua. Dengan ketentuan, jika rapat proyek terdiri atas 2 proyek, maka silakan diisi 1 proyek dan diisi proyek 1 dan proyek 2. Proyek 3 dan proyek 4 tidak perlu diisi. Jika rapot proyek terdiri dari atas 3 proyek, maka silakan diisi proyek 1, proyek 2 dan 3, proyek 4 tidak perlu diisi. Oke. Sebelum mengisi biodata dan penilaian, sebaiknya fasilitator menyimpan dengan cara rename file dengan memberikan nama file, rangkaian nama kelas, dan tahun pelajaran masing-masing. Fasilitator mengisi penilaian dan menuliskan catatan proses setiap pendidik pada proyek yang dikerjakan. Oke. Kemudian balik kelas mengecek kelengkapan. Nah, ini silakan nanti dibaca saja teman-teman semua. Kemudian saya lanjut ke dimensi teman-teman semua. Nah, ini dimensi ini nanti disesuaikan jenjang sekolahan masing-masing ya teman-teman semua. Karena di sini ada akhir fase PAUD, nanti dimensinya berbeda sampai nanti di tingkat SMA atau SLTA ya. Ini di fase E kelas 10 ya, sampai dengan kelas 12 usia 16 sampai 18. Ini nanti untuk elemennya berbeda teman-teman semua. Di sini ada banyak sekali dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk akhlak beragama ini, untuk sub elemennya mencintai Tuhan, pemahaman agama, kepercayaan. Ini nanti masing-masing berbeda. Nanti di mana kita letakkan nanti saya tunjukkan ya. Ini yang pertama, berarti yang slide kedua ini adalah kolom dimensi. Kemudian dimensi berkebinekaan, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja apakah teman-teman mengerjakan rapot ini untuk SMP atau SD atau SLTA. Ya, disesuaikan nanti dengan ini. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah menu. Nah, ini menu. Menu itu ketika nanti klik menu, maka nanti akan kembali ke sini. Nah, di kolom menu ini yang manual teman-teman harus ganti adalah ini teman-teman semua. Karena asalnya kalau SLTA ada 3 proyek yang perlu diisi. Ini ada keterangan kosongkan bagian ini jika hanya terdiri dari 2 proyek saja. Tapi kalau 3 proyek dalam 1 tahun seperti SLTA atau fase E, nanti teman-teman diisi semua. Ini boleh diedit. Misalkan yang pertama ternyata saya kok kewirausahaan yang dipilih. Ya enggak apa-apa teman-teman. Diedit saja. Gitu nggih. Kemudian nah, ini yang membuat adalah Bapak Yedi Putra Channel ya. Nah, ini teman-teman bisa kunjungi juga channelnya. Nah, kemudian untuk data teman-teman. Nah, ini untuk data ini yang harus teman-teman isi secara manual. Mulai dari nama sekolah, misalkan SMA Nusantara ya, Nusantara Banyuwangi. Kemudian NDS-nya, NIS, NSS, dan NDS silakan diisikan. NPSM-nya diisi saja silakan, misalkan 201111 misalkan ini ya. Kemudian alamatnya diisi, kelurahan, desa, provinsi, website, email silakan diisi. Kepala sekolah, NIP ini secara manual harus diisi teman-teman semua. Kemudian nama wali kelas, kemudian kelasnya, kelas berapa, misalkan kelas 10A misalkan ya. Kemudian fasenya fase apa, Mas? Tahun pelajarannya misalkan 2022 2023 diisi saja. Kemudian kabupaten, tanggal rapotnya ini penting diisi. Nanti kalau tidak diisi, nanti di rapotnya, nanti rapot proyeknya nanti tidak muncul tanggalnya. Kemudian nama fasilitatornya silakan diisi ya masing-masing. Misalkan fasilitator proyek 1 itu siapa, fasilitator proyek 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, gitu ya. Kemudian untuk format penulisan NIS, nah ini ya, misalkan NIS ini seperti ini. Kemudian contohnya ini, kemudian NISN contohnya seperti ini ya. Kemudian setelah data untuk data umumnya, kemudian ini untuk masing-masing siswanya silakan diisi nggih. Ini diisi mulai dari NSN, NIS opsional, ini boleh tidak diisi, berarti silakan kosongkan kalau tidak diisi. Kemudian NISN silakan ini wajib diisi. Kemudian namanya, kemudian gendernya tinggal milih teman-teman ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian ini rumus berarti jangan diisi teman-teman semua. Tempat lahir, tanggal lahir, alamat siswa ini manual teman-teman semua ya, silakan diisi. Kemudian untuk ini berarti nanti teman-teman silakan isi semua. Kemudian untuk rapotnya ini kalau sudah terinfo semua, teman-teman tinggal klik rapotnya, nanti siswa pertama siapa, kedua siapa, ini ya gitu nih teman-teman semua. Ini untuk data silakan diisi semua. Kemudian untuk proyeknya ini kita mulai kerjakan di sini teman-teman semua. Nah, ini tidak bisa diedit, artinya ini berarti nanti langsung secara otomatis dari sana diambil ke sini gitu teman-teman semua. Ya, ini juga nanti tentunya akan diambil dari sana. Nah, ini teman-teman semua yang perlu teman-teman isi itu di sini teman-teman semua. Ya, misalkan di sini fokus capaian project ya, di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini boleh milih ya. Boleh milih apakah nanti bergotong royong dan seterusnya ini ya, mandiri, bernalar kritis. Kemudian nanti untuk bergotong royong, elemen bergotong royong misalkan dimensinya dimensi 2, misalkan mandiri atau yang lain gitu ya. Nanti tentunya yang akan berubah ini teman-teman semua. Jadi pengaruhnya kita memilih di sini itu akan berubah di sebelah kiri ini. Misalkan kreatif, maka yang wajib diisi adalah penal kritis dan kreatifnya ya. Dan ini cara mengisinya tinggal milih saja apakah BB, MB, BSH atau SB gitu. Nah, kemudian sebelah kanan masih ada satu lagi, ini bernalar kritis. Ini juga boleh milih ya, ini karena pilihannya bernalar kritis. Kalau teman-teman tujuan akhirnya adalah kreatif, ya silakan teman-teman.
untuk dimensi 3. Nah, kemudian di bawah ini teman-teman semua. Nah, di sini yang teman-teman harus diisi tuh sebelah sini. Nah, ini karena di sini yang saya contoh adalah fase E atau kelas 10, maka teman-teman semua nanti targetnya ini teman-teman semua. Ya, subelemen 1 untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nanti teman-teman ambilnya ini karena manual teman-teman semua. Karena manual ya, ambilnya dari dimensi ini. Ya, ada subelemen. Oh, berarti yang beriman bertakwa subelemen dan targetnya di dimensi. Nah, subelemen ya, di copy, dipastekan. Kemudian yang diambil adalah tujuan akhirnya di fase 10. Berarti ini menerapkan ya, di copy saja, kemudian nanti dipastekan di sini. Gitu nggih? Silakan. Gitu nggih? Kemudian subelemen kreatif ini karena di fase E, silakan juga di dimensi lihat yang elemen dimensi kreatif. Berarti teman-teman fokus di kreatif, gotong royong, kebinaan global, mandiri, bernala Krishna, kreatif. Ini subelemennya berarti menghasilkan gagasan yang bla 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 bla, nanti dituliskan di sini ya. Nah, kreatif, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi. Nah, ini mengajukan pertanyaan. Untuk kreatif apakah sama dengan ini? Nah, ini kalau beda berarti dirubah saja, berarti menghasilkan gagasan yang orisinal misalkan ya. Ya sudah, ini di copy saja. Kemudian di sini proyek 1 berarti subelemennya kita rubah saja. Nah, ini ya. Kemudian target pencepatan untuk fase E-nya. Fase E-nya dilihat karena kita menggunakan fase E, ya berarti kita lihat yang paling kanan teman-teman semua. Yang paling kanan. Nah, ini ya. Nih, berarti kita tinggal Ctrl A. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini tinggal copy, kemudian di proyek sini kita pastekan. Oke. Berarti nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti nanti tinggal ini aja, sama dengan, kemudian kita ke dimensinya, kemudian klik di sini. Nah, kita enter. Nah, maka nanti akan masuk ke sini. Yang kedua juga sama. Yang kedua berarti tinggal sama dengan, nah, klik dimensi. Yang kedua mana ini? Tinggal nah, maka akan berubah semua teman-teman semua. Oke. Kemudian untuk yang manual lagi yang mana? Yang manual lagi. Nah, ini teman-teman semua. Tadi saya belum mencontohkan ya. Misalkan ini yang ketuhanan Yang Maha Esa. Misalkan saya rubah kok berkebinakan global nanti ya. Maka nanti yang diisi itu ada yang kolom abu-abu teman-teman semua ini. Ya. Silakan nanti apakah BB. Nah, BB itu apa? Belum. Nah, ini keterangannya nanti saya lupa ya, di mana ini keterangannya. Keterangannya ada teman-teman semua. Keterangannya ada di, bentar. Nah, ini keterangannya adalah kalau BB itu belum berkembang ya, siswa masih membutuhkan bimbingan. MB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Jadi teman-teman semua nanti ketika nanti teman-teman kok yang dipilih adalah bergotong royong misalkan, maka teman-teman hanya perlu mengisi yang ini saja teman-teman ya. Ya, bergotong royong dan kreatif saja. Misalkan ini sudah sangat berkembang ya, sudah klik saja sangat berkembang. Gitu ya. Kemudian kalau teman-teman nanti untuk yang pertama itu bukan gotong royong ternyata, ternyata saya mau yang berkebinakan global. Nah, ini yang diisi adalah yang ini. Nah, ini berarti misalkan belum berkembang. Kemudian di sini BSH boleh ya, ini teman-teman semua. Ya. Kemudian
Yang secara manual teman-teman harus isi adalah ini teman-teman ya. Nah ini petunjuk pengisiannya adalah catatan proses cukup satu paragraf singkat menggambarkan proses yang paling berkembang, proses yang masih perlu mendapat perhatian. Ini contohnya di sini untuk catatannya. Per anak nanti teman-teman harus mengisi nih per anak. Nah ini saya tadi sudah contohkan nomor 1 namanya ini, kemudian tapi ini ngisinya jangan di sini ya. Kalau ini sudah otomatis teman-teman ngisinya nanti di data. Gitu ya. Ngisinya di data nanti. Oke. Sekarang saya klik 2 di sini. Nomor 2. Nah ini teman-teman semua, sekalipun di data nanti muncul seperti ini nggak masalah teman-teman semua. Misalkan 3 ya, saya contohkan 3. Misalkan di sini 008. Nah, misalkan nanti namanya Abbas, kemudian saya pilih laki-laki ya. Nah, misal di sini tempat lahirnya, kemudian masih di sini. Kemudian ini nomor HP-nya 092222 misalnya ini. Maka nanti sudah akan langsung terekam di sini teman-teman semua ya. Nah ini. Nah ini ketika nanti sudah seperti ini teman-teman tinggal mengisi saja. Nah, yang diisi apa? Yang abu-abu saja yang diisi. Nah, di sini sangat berkembang. Dan di sini biasa ya, belum apa ini BSA tadi? BSA itu nah ini berkembang sesuai harapan gitu, oke? Nah ini. Nah, tadi yang terakhir ini ya teman-teman semua, ini yang harus ditulis secara manual teman-teman semua. Nah, ini sudah langsung muncul Agung, Rika, Abbas ya secara manual ini. Kalau ini secara otomatis, nah ini tinggal teman-teman secara manual. Aktif melibatkan diri, berarti ini per personal teman-teman semua, silahkan ya. Nah, jadi yang dinilai itu per anaknya, silahkan nanti dinilai per anaknya gitu ya. Maka nanti untuk rapot proyeknya nanti teman-teman tinggal lihat saja di sini ya. Misalkan di sini Agung, nah ini karena tadi yang dipilih bukan kewirausahaan dan bineka ya, ini berarti ini ya kewirausahaan. Nah ini berarti ini kalau yang ini munculnya di sini teman-teman semua, munculnya di sini nanti. Nah ini ya, silakan nanti teman-teman tinggal diisi saja. Ini catatan project. Nah ini sudah langsung otomatis. Nah silakan teman-teman semua nanti tinggal print saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Saya berikan tutorial berikutnya yang lebih detail ya. Ini masih tahap awal ya. Silakan. Ini teman-teman saya berikan tutorial untuk mengenal menu-menunya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.